Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Semangat ya semuanya. Semangat. Keren, tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai keseruan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas. Sebelum kita mulai, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah nihil ya. Baik, bisa kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingat materi yang kita pelajari sebelumnya? Baik Mbak Devita, bisa disebutkan? Pintar sekali, tepat ya. Langsung saja, materi kita hari ini adalah tentang teks diskusi dengan tema Mahir beropini tanpa emosi, dengan subtemanya menganalisis teks diskusi lewat lensa tradisi luhur Yatnya Kasodo di Bromo. Nah, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami, membedah, dan menyusun teks diskusi dari berbagai sudut pandang suatu masalah di sekitar kita dengan logis dan bijaksana. Nah, dalam teks diskusi, sebelum ke materi intinya, alangkah baiknya kita mengeruk lebih dalam apa itu teks diskusi. Jadi, teks diskusi adalah sebuah tulisan yang menyajikan dua sudut pandang berbeda mengenai suatu masalah. Nah, apa sih tujuannya? Jadi, tujuannya adalah untuk melihat sebuah masalah dengan lebih jernih sehingga kita bisa menemukan jalan tengah atau solusi yang adil dan bijaksana. Nah, dalam teks diskusi ada 4 poin struktur teks diskusi. Yang pertama ada isu, di mana isu adalah pengenalan tentang masalah hangat yang akan dibahas. Selanjutnya argumen pro, di mana dalam argumen pro ini berisi suatu alasan, data atau fakta yang mendukung terhadap isu. Yang selanjutnya ada argumen kontra, di mana dalam argumen kontra ini berisi suatu alasan, data, atau fakta yang menentang terhadap isu tersebut. Jadi kalau pro tadi itu mendukung, kalau yang kontra sekarang menentang. Pintar. Yang terakhir ada simpulan atau solusi, yaitu rangkuman dari kedua sisi pendapat yang diakhiri dengan jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Nah, salindia selanjutnya kita masuk pada bagian senjata kebahasaan teks diskusi atau bisa kita sebut sebagai ciri kebahasaan. Nah, di sini juga terdapat beberapa poin yang harus kalian pahami. Yang pertama, kata hubung pertentangan, yang kedua kata kerja opini, dan yang terakhir adalah bahasa evaluatif. Nah, di mana dalam poin-poin ini itu memiliki penggunaan atau makna tersendiri. Kalau yang poin pertama itu digunakan untuk menjembatani dua pendapat yang bertabrakan. Kalau yang poin kedua ini untuk menunjukkan pemikiran seseorang, dan yang ketiga itu untuk memberi penilaian agar argumen punya nilai yang punya bobot, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh teks diskusi dengan tema kontekstualitas budaya lokal dengan topik dilema topeng Malangan di panggung digital. Nah, sebelum kita masuk pada contoh teks diskusi ini, ada yang tahu itu gambar apa? Pintar sekali. Nah, dalam topik dilema topeng Malangan di panggung digital ini memiliki suatu isu. Nah, isunya yang mana? Isunya ini ditandai dengan lambang I yang ada di salindia tersebut. Paham? Ya, di situ isunya adalah anak muda di Malang memodifikasi pertunjukan wayang topeng Malangan menggunakan musik remix agar viral di media sosial yang kemudian memicu perdebatan. Nah, sekarang salindia selanjutnya kita mulai mengeruk argumen pro, argumen kontra, hingga memunculkan suatu solusi. Nah, dari isu tersebut memunculkan argumen pro, di mana argumen pro-nya digitalisasi adalah nafas baru agar kesenian ini tidak kaku
membuat generasi Z paham, bangga, dan kesenian tidak punah karena ditinggalkan. Nah, itu argumen pro-nya. Namun di sisi lain ada argumen kontranya, di mana ada kekhawatiran hilangnya kesakralan, desakralisasi, di mana esensi edukasi dan nilai luhur sejarahnya hilang. Nah, sehingga dari kedua pendapat pendukung dan penentang tadi muncullah suatu solusi, yakni solusinya adalah teknologi bisa menjadi sahabat tradisi jika digunakan secara bijak. Nah, itu adalah solusi dari contoh isu teks diskusi kita kali ini. Bisa difahami sampai di sini? Bisa. Oke, kita lanjut ya ke salimbiah selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan belajar berdiskusi bersama-sama dengan kalian menonton video terlebih dahulu. Kemudian Ibu sudah menentukan isu yang harus kalian bahas dan di mana kita akan berkelompok menjadi 3 tim. Yang pertama, tim pro, yang kedua tim kontra, dan yang baris terakhir sebagai solusi ya. Bisa difahami? Bisa. Udah siap belum? Oke, silakan disaksikan videonya. Turun pasukan langit. Nah, itu tadi ya anak-anak, salah satu contoh budaya lokal kita yaitu upacara Yatnyo Kasodo. Nah, sebelum kita berdiskusi dan berkelompok bersama-sama, topik dari video yang telah kita tonton adalah pariwisata dalam acara sakral Yatnyo Kasodo di Bromo, di mana terdapat isunya setiap tahun suku Tengger nilai adat. Nah, seperti itu ya. Siapa nih di sini yang pengen ke Bromo? Saya. Baik, kita berangkat bersama-sama setelah UAS ya. Yeay. Jadi anak-anak, selanjutnya sebelum kita berdiskusi, Ibu akan membagi selembar kertas dari setiap tim untuk menentukan pro, kontra, dan solusi dari isu terkait video yang telah kami tonton atau topik tadi, yaitu pariwisata dalam upacara sakral Yatnyo Kasodo tadi ya. Bisa difahami? Baik, mungkin Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah itu perwakilan dari setiap tim untuk menyebutkan dari hasil jawabannya ya. Baik, ini untuk tim pro, ini untuk tim kontra, dan ini untuk tim solusi. Baik, silakan dikerjakan bersama-sama. Udah siap belum? Diskusi bersama. Oke. Silakan. Siapa dulu nih yang mau maju menyebutkan? Oh, tim pro dulu. Tim pro dulu ya. Oh ya, silakan. Mbak Firda. Baik, dari
buat tim pro. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya dari tim kontra, siapa nih yang mau mewakilkan? Baik, silakan Mbak Reza. Nih. Di tim kontra kita berpendapat bahwa di sisi lain para tokoh adat menilai keramaian turis yang tidak terkontrol sangat berbahaya bagi kekusyukan ibadah. Seringkali wisatawan melanggar batas suci, membuang sampah sembarangan di area kawah, dan menjadikan ritual keagamaan sekedar tontonan atau objek foto, sehingga nilai kesakralannya itu memudar. Yeay, tepuk tangan untuk tim kontra. Nah, selanjutnya pasti ada solusi dari kedua pendukung dan penentang tadi. Silakan dari tim solusi atau simpulan, siapa yang mau maju? Baik, silakan Mbak Zira maju ke depan. Silakan disebutkan solusinya. Simpulan dan solusi yang bisa diambil dari tim kontra dan tim pro itu, para wisata dan budaya bisa berjalan beriringan jika diatur dengan ketat, dan jalan tengahnya adalah pemerintah dan tokoh adat perlu membuat zonasi khusus, area yang boleh didatangi turis dan area khusus masyarakat Tengger yang beribadah, serta membatasi kota pengunjung selama puncak hari upacara. Yeay, tepuk tangan buat untuk tim solusi. Ternyata setelah kita belajar berdiskusi bersama-sama, kalian sudah hebat sekali bisa menentukan tim pendukung, tim kontra, hingga tim solusi. Tepuk tangan buat kerja keras hebat ini. Sebelum Ibu akhiri, mari kita simpulkan bersama. Jadi, apa saja tadi struktur dalam teks diskusi? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Mbak. Ada isu, pro, kontra, dan kesimpulan. Terima kasih. Jadi anak-anak, melalui pelajaran kita hari ini, kita itu dilatih untuk tidak secara langsung menghakimi suatu perbedaan pendapat, melainkan kita harus menimbangnya secara objektif menggunakan bahasa yang santun dan bijaksana. Nah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas antusias yang luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap bangga dengan budaya lokal kita dan salam budaya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bukan, it's me,